warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya hormati Kakanda senior di sini yang hadir. Ini kalau ada yang masih ada di luar mungkin dipersilakan masuk juga karena diskusi akan kita mulai. Saya hormati ada Prof. Pusi, ada Kak Asi, ada Bang Ansari Adnan yang udah lebih dulu hadir di sini. Walaupun nggak terlalu ramai, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat gitu untuk di diskusi ini. Saya di sini kebetulan menggantikan Bang Tata kan, Fernanda Putra Dela. Beliau lagi nggak bisa hadir, jadi mohon izin saya di sini yang membawakan diskusi. Temanya untuk diskusi kali ini adalah terkait kondisi di Palas. Di Palas katanya lagi panas gitu. Ada pertarungan politik yang cukup memanas atau cukup tinggi di sana. Nah, jadi hal inilah yang mau kita diskusikan bersama dengan narasumber kita Bang Ridwan Rangkuti. Beliau ini adalah pakar kebijakan publik dari administrasi publik Visip USU. Jadi nanti kita akan berdiskusi terkait bagaimana sih sebenarnya permasalahan yang terjadi di Palas saat ini gitu. Dan kita akan kaji ini baik dalam perspektif, khususnya dalam perspektif kebijakan publik yang sesuai dengan bidang kepakaran dari Bang Ridwan sendiri. Ya mungkin supaya tidak lama-lama lagi, saya persilakan kepada Bang Ridwan untuk memulai diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Ujad. Iya Pak. Terima kasih kepada Bang Per dan ini teman Bang Ansari Tarigan ya. Kemudian dari Bupati juga ada Ibu Profesor Luciana ya. Kemudian Ibu Asih ya. Kemudian Adinda ya. Ya tadi sampaikan oleh Pak Ujan sebagai moderator ya. Moderator Pak. Tetap semangat sekalipun sedikit. Ya, sekalipun sedikit tetap semangat ya. Iya. Oke. Ya. Ya, tema kita hari ini memang ya bisa dibilang unik ya. Ada satu persoalan di ujung Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Padanglawas. Nah, di mana sebagaimana kita ikuti pemberitaan bahkan ini itu sampai menggembok kantor Sekda, karena Sekda definitif itu diganti oleh bupati yang sudah digantikan oleh Gubernur Sumatera Utara tahun 2021 ya. 2021 bulan Maret itu diganti. Di mana sebelumnya Bupati Padanglawas periode kedua ini kan sama ya, yaitu Pak TSU di sini, TSU disingkat ya, Pak TSU atau Ali Sultan Arahab disingkat Pak TSU. Kemudian Bapak Ahmad Zarnawi Pasaribu, kira saya dengan Pasaribu sini ya mungkin ya. Pak Ajat B ya, ini periode kedua. Nah, kita tahun 2019 periode kedua terpilih kembali Pak Bupati dengan wakilnya sama ya. Kemudian sinak persoalan itu muncul karena beliau sakit, Pak TSU nya Pak Bupati Ali Sultan Arahab ini kemudian digantikan oleh Gubernur Sumatera Utara tahun 2021 dan diangkat PLT Bupati, wakil bupati menjadi bupati, Pak Zarnawi Pasaribu diangkat sebagai bupati, sebagai bupati di Palas. Dan disinilah prahara itu mulai muncul.
beberapa dinas diganti oleh Bupati PLT Bupati yang baru Pak Pasaribu. Kemudian Pak TSO juga mengganti kepala dinas OPD yang ada, termasuk mengganti Arpan Nasution sebagai sekda yang diangkat tahun 2017, kemudian diganti dengan Pak Gojali sebagai sekda. Jadi sekalipun sudah diangkat PLT Bupati yang baru, tetapi Bupati yang lama tetap juga merasa punya kewenangan untuk mengganti sekda dan perangkat daerah lainnya, OPD lainnya. Di sini persoalannya, kelihatannya dari sisi ini yang dirugikan paling banyak adalah masyarakat. Seperti tidak ada kepastian hukum di dalam pengelolaan pemerintahan daerah ini. Lalu gimana persoalannya sebenarnya kalau lihat dari sisi administrasi publik tadi ya, pemerintahan, dari sisi politik, ini perspektifnya banyak. Ada kasus gini ya. Nah kalau lihat dari sisi kebijakan, sebenarnya memang benar ada kewenangan pemerintah daerah, dalam ini gubernur, untuk menggantikan pejabat kepala daerah yang dia lantik, diangkat kemudian sakit berkepanjangan dan diangkatlah pelaksana tugas bupati baru dari wakilnya, apalagi yang berhalangan tetap baik meninggal dunia maupun sakit. Nah itu diangkat bupati yang baru dari wakil bupati. Memang itu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya 23/2014, dan ketentuan-ketentuan lain menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hanya persoalannya kenapa ini tidak dipatuhi. Ya, kalau saya ditanya, sebenarnya ini Pak Gubernur ini hanya mengeluarkan surat melatih, kemudian tidak melakukan supervisi, pembinaan dan pengawasan, binwas. Nah, di dalam Undang-Undang 23/2014 tentang daerah ada yang namanya pembinaan dan pengawasan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, di mana gubernur sebagai pejabat yang mewakili pusat di provinsi. Jadi gubernur itu sebenarnya ada dua kewenangannya dan kedudukan. Gubernur sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah, dan gubernur sebagai dulu namanya kepala wilayah yang merupakan perpanjangan tangan presiden di wilayah provinsi Sumatera Utara. Jadi sebenarnya gubernur itu adalah menteri, pejabat setingkat menteri yang berada di wilayah regional provinsi, sebenarnya penduduk menteri. Jadi kedudukan gubernur sebagai kepala wilayah atau perpanjangan tangan presiden di provinsi itulah yang kemudian menurunkan kewenangan pembinaan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah provinsi menyangkut hubungan antar kabupaten kota. Memang kalau pembinaan pengawasan gubernur ini kan fokus lebih kepada konflik antar daerah bertetangga, misalnya antar Sergei Deli Tebing Tinggi, antara Medan Deli Serdang, antara Ceboga Tapteng, antara Tapsel Padang Sidempuan, dan seterusnya, antara Labura dengan Asahan. Memang di semua ini konflik antar daerah menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan energi, sumber daya mineral memang tinggi. Undang-undang itu lebih banyak mengarahkan kepada penanganan konflik antar daerah yang menjadi kewenangan gubernur dalam pelaksanaan kewenangan. Ini disebut di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah kewenangan dekonsentrasi namanya. Tetapi juga kewenangan gubernur sebagai pejabat perwakilan pusat wilayah regional provinsi adalah perpanjangan tangan presiden, menjalankan juga melakukan pembinaan pengawasan dalam pelaksanaan otonomi daerah, tidak hanya menyangkut hubungan antar daerah saja, tapi juga menyangkut pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri jika seandainya ada konflik di internal pemerintahan daerah. Tetapi ini kan nggak terlaksana. Jadi saya kalau ditanya, saya kira gubernur harus
menjalankan kewenangan tidak hanya gubernur sebagai kepala daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dalam lingkup kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, tapi juga provinsi sebagai gubernur sebagai perpanjangan tangan presiden untuk menangani persoalan-persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kenapa demikian? Karena konflik-konflik antara bupati, wakil bupati dan dinas-dinas perangkat daerah ini terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Jadi apa yang menjadi visi misi Renstra, RPJMD dan lain sebagainya nanti bisa terhambat. Yang dirugikan adalah pemerintah daerah itu, masyarakat itu sendiri. Pelayanan publik menjadi terganggu karena tidak ada yang dianggap definitif antar pejabat-pejabat yang diangkat tadi. Satu diangkat oleh bupati definitif sebelumnya, kemudian bupati PLT. Bayangkan terjadi dualisme kepemimpinan dalam daerah. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah? Dinas-dinas tadi, misalnya dinas kesehatan, pendidikan, bagaimana penggunaan anggaran dan sebagainya, gimana pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan dan seterusnya. Jadi ini menimbulkan persoalan. Itu kalau dilihat dari kebijakan, memang ini menjadi persoalan ya persoalan yang mengganggu pelaksanaan otonomi daerah, sehingga kepentingan rakyat dalam pelayanan publik menjadi terganggu. Anggaran juga pertanggungjawaban seperti apa, lalu siapa yang mengesahkan anggaran, lalu bagaimana dewan menyikapinya. Tapi kalau lihat dari sisi administrasi publik kebijakan, cuman tidak kalah menariknya kalau boleh kita keluar dari perspektif administrasi publik, di mana melihat regulasi yang memberi kewenangan pada gubernur di dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi tadi, yang mestinya gubernur menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mesti gubernur bisa berperan besar. Tapi sisi lain ada yang nggak kalah menarik dari perspektif politik. Saya mengamati ini ada pertarungan ini, ada pertarungan antara kekuatan-kekuatan elit Tabaksel di Palasen. Di Tabaksel ini ada dua tempat wilayah pertarungan yang saya amati, satu di Padang Sedempuan, satu di Palas. Kalau Padang Lawas ini pertarungan antara kekuatan Bupati Tapsel, ya kita bilang aja Pak Sarul Pasaribu, kemudian diturunkan pada Doli ya, putra perlindungan Pasaribu. Ini sebuah kekuatan yang ikut bertarung di Palas ini. Kemudian sebelahnya Paluta ada Pak Barum Harahap, Bupati Padang Lawas Utara sebelumnya, dan sekarang anaknya yaitu Andar Amin Harahap. Jadi sebenarnya pertarungan antara Harahap dengan Pasaribu. Di sini dia. Kalau lihat dari subkultur etnik Tabaksel, ini pertarungan antara Sipirok dengan Angkola. Ini dia, Sipirok Angkola. Jadi ini sebenarnya bagian dari sejarah konflik kebudayaan, kultur etnik di Tabaksel ini sudah sangat menjarah ini, dan muncul di era otonomi. Menariknya karena memang pemekaran Tabaksel khususnya dan di Indonesia umumnya ini kan diwarnai oleh nasionalisme etnis. Munculnya semangat etnis yang etnisitas yang berbanding lurus dengan wilayah administrasi itu sendiri. Contoh pemekaran Tabaksel antara Sipirok, Tapsel, kemudian antara Angkola, yaitu Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, kemudian Mandailing sendiri, yaitu Mandailing. Nah, di sini muncul wilayah pertarungan etnik kekuatan yang juga berhubungan dengan politik dalam kerangka pemekaran Sumatera Tenggara. Siapa yang mau jadi gubernur?
Karena yang di Palas ini kan pertarungan antara Rahab Pasaribu. Lain lagi di Sidempuan, ini pertarungan antara Mandailing dengan Sipirok. Irsan Nasution di Sidempuan, kemudian Arwin Sregar Sipirok, Tapsel apa ya, seperti Sidempuan apa ini, Tapsel atau Sipirok. Jadi secara pembelahan etnik Tabaksel ini ada 3 dia. Pertama Mandailing, kedua Angkola, ketiga Sipirok. Inilah yang juga tak kalah banyak mempengaruhi corak pertarungan ini. Jadi sini semua udah bermain nih. Persoalan kultur bermain, sejarah juga, persoalan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira itulah yang terjadi. Sama halnya dengan yang di sebelah, yaitu Tapanuli Raya. Dalam kerangka pemakaran Tapanuli Raya itu memang terjadi konflik antara Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir dan Toba. Makanya kalau kita lihat bagaimana wajah badan otorita ya atau pengelolaan wisata itu nggak bisa dilepaskan dari pertarungan etnik di sini dan kepentingan elit politik birokrasi memengaruhi antara Tapanuli Utara dengan Toba Samosir dan Humbang Hasundutan sisi lain. Subkultur etnik Tapanuli Raya ini kan juga ada 3, Humbang, Silindung dan Samosir. Sama dengan di Tabaksel tadi. Kalau Humbang itu Humbang Hasundutan, kalau Silindung itu Tapanuli Utara, dan Samosir, Toba dan Samosir. Kita lihat aja pertarungan bagaimana kelompok-kelompok apa ini yang elit Toba ini apa elit Taput. Dan kita lihat aja kelompok-kelompok yang berada di elit Taput yang biasanya dikaitkan dengan gereja HKBP itu. Contoh misalnya Nababan ini kan dari Biru LBP, ini pertarungan dengan LBP, iya kan? Iya, ini dia. Jadi pertarungan elit politik nasional dia mencari tempat pertarungan lokal di wilayah-wilayah, mencari membangun pengaruh. Sama juga pertarungan elit ini ada hubungan elit nasional di mana Palas dan Sidempuan jadi tempat bertarung ini. Jadi mereka ini kekurangan tempat bertarung. Elit nasional ini dia mencari tempat pertarungan di lokal dalam rangka pengaruh. Ini karena dampak otonomi. Apalagi ada isu pemekaran Sumatera Tenggara. Wah, itu menjadi seksi lagi ya. Saya kira itu Pak Udan ya, pengantarnya ya. Ya, terima kasih. Jadi Bang, kalau saya lihat tadi yang Abang paparkan ini ada kaitannya dengan persoalan otonomi daerah yang memicu terjadinya konflik-konflik. Dan apalagi ini sekarang saya baru baca juga memang ada wacana Sumatera Utara mau dimekarkan jadi provinsi. Nah ini kalau kita lihat ada nggak kaitannya ke konflik-konflik yang belakangan terjadi khususnya di Palas ini? Ya itu ya sekiranya ada benang hijaunya karena Palas dan Sidempuan ini wilayah yang diperbutkan. Kalau namanya Mandailing Natal itu wilayah sudah diduduki dia, udah diokupasi dia itu. Itu nggak, udah ada yang punya itu. Penguasa udah ada ya. Udah ada penguasanya di Mandailing Natal. Makanya muncul pemekaran Mandailing Natal. Itu masalah waktu antara Mandailing dan Natal, antara Mandailing dengan Pantai Barat Natal. Itu juga terjadi pemekaran. Kenapa? Terjadi konflik antara elit Mandailing dengan elit Pantai Barat. Nah itu perpecahan. Jadi memang ya pemekaran ini ada hubungan dengan pemekaran itu, baik pemekaran kabupaten maupun pemekaran provinsi, karena berpengaruh ya untuk bagaimana apa yang disebut dalam budaya Batak ini Harajawon. Semua orang Batak ini Tabaksel ini ingin jadi raja karena pada dasarnya semua anak laki-laki raja. Harajawon jadi raja. Bagaimana dia jadi raja di tempatnya sendiri ya, memang ada hubungan dengan otonomi daerah.
apalagi baik pemekaran, tidak hanya pemekaran provinsi juga pemekaran kabupaten. Ya. Ya, Tenggara yang mengcover 5 wilayah, baik Madinah, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Juga ada pemekaran kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Nanti setelah itu ada lagi pemekaran Mandailing. Mandailing ini dibagi 3 dia, secara etnik, geografi etnik, sub etnik. Mandailing ini ada 3 dia. Mandailing Godang, Mandailing Julu, Mandailing Jaya. Mandailing Godang itulah Panjambungan, Mandailing Julu itulah dari Kepeng ke Panjambungan ke Muara Sipogi itu Mandailing Jaya. Dari dia akan terus pemekaran, yang satu menjadi provinsi, yang kemudian kabupaten menjadi kabupaten baru lagi, dan mengikuti tadi garis etnik tadi, sampai nanti berhentinya kapan itu pertanyaannya. Iya. Setelah marga, setelah dia kelompok etnik, muncul lagi sub etnik tadi Mandailing Angkola, kumpul lagi kelompok marga, lama-lama marga kampung hutan. Ya, nah itu kan karena memang mau jadi raja dia. Iya. Raja di raja, mau jadi raja terpaksa harus buat wilayah. Oke. Ya, mungkin dari abang-abang ada yang mau bertanya. Ini makin menarik diskusinya karena gak hanya bicara tentang kondisi politik, tapi ternyata ada irisan juga ke masalah kultural ya, jadi histori kebudayaan dan segala macam. Ini pas pula memang ada Proplusi ahli komunikasi antar budaya juga yang mungkin bisa sekalian memberikan pandangan beliau sesuai kepakarannya juga di kaitannya dengan hal ini. Ada Bang Han juga, ada Kak Asri, ada Bang Burkan, mungkin ada semacam masukan, pemikiran atau pertanyaan yang ingin disampaikan, ini persilakan.